belajar gitar. Kakak Jonas lama lah, cuma nyanyi dulu. Lagu ini merupakan salah satu ini Iwan Fals tahun 93. Nah, ini cocok nih kayaknya. Coba kita cek lah. So tau aja dulu. Oh, ini nih lagunya. Hembusan angin malam waktu itu bawa lariku dalam dekapanmu. Kau usap luka di sekujur tubuh ini. Sembunyilah sembunyi ucapmu. Nampak jelas rasa takut di wajahmu saat petugas datang mencariku. Wah, salah ya. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam itu. Lonteku dekat padaku. Langsung. Mari kita lonte lu. Nyanyi. Kan lonte lu. Nyanyi bang, ini lagunya tahun tua ini. Iwan Fals ya? Iwan Fals kan? Yo, Iwan Fals. Lu dari mana ditungguin? Mandi ya. Anjing ngerti juga. Anjir. Enggak, kenapa lu tiba-tiba pengen jadi nyanyi lagu lonte itu? Sebelum lu kok enggak, kangen lonte. Oh, lu nggak berubah sih? Lu nih ada teman-teman. Malum Bang Joni baru mandi. Nah, Kakak Jonas nih gaya dari tadi ditungguin. Kita mau berangkat soalnya. Kita mau berangkat kemana sih Bang hari ini Bang? Kita hari ini mau berangkat reading. Kita mau reading. Ceritanya kita reading apa ya kita ya? Nah, kita mau bikin film, kita reading, kita mau bikin film ya. Reading production. Yoi. Lu mau ngopi kagak? Ya bikinin lah. Oh, songong. Gaya. Bang, ya. Lu kemarin ikut ya Bang ya? Apaan? Enggak, gue nyanyiin lagunya Iwan Fals. Gue inget kemarin abang-abangan gua itu bikin karya Bang. Ya. Terus gue kangen gitu tiba-tiba. Kok kangen ya gue sama lagu itu gitu. Lu sih nggak ada. Lu datang ya? Kirain lo itu apa? Kirain lo memang kangen sama lontenya. Aduh. Enggak teman-teman, enggak. Tapi dia baik, orang baik. Gue baik. Gue nggak ngelonte sih. Betul. Tapi kayaknya lu lontelanan. Lola. Lontelanannya lu nggak? Nah. Jadi dia dipakai banyak tante-tante kayaknya. Sorry ya. Kita anti berganti-ganti pas. Oh iya, sebelum kita mulai, lu sekarang lagi nonton ini kita nih, apa namanya, obrolan kita di hari ini. Kita punya apa namanya ya, bahasa ya, apa namanya, YouTube ya. Ya, apa namanya kita? Ini kita nih. Yang jelas ini ya, pembahasan kita hari ini, teman kita, ini bukunya. Dia ngeluarin buku. Tapi yang perlu kita bahas sebetulnya itu, kenapa buku ini di launching pertama dilokalisasi Sarkem. Nah, itu pertanyaan gua. Kenapa dia meluncing ini di Sarkem? Menurut lu kenapa? Karena Sarkem, bentar dulu. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya Sarkem itu apa. Sarkem itu jalan, nama jalan di daerah istimewa Yogyakarta, di depan stasiun ya. Stasiun Tugu. Di depan stasiun Tugu. Nah, sebenarnya itu nama jalan doang. Dengan panjangnya Pasar Kembang. Nah, abang kita nih, yang tadi disebutin nama Kakak Jonas, dia tuh launching, apa namanya? Penerbit apa meluncurkan bukunya. Buku yang berjudul
Celoteh Jeding. Celoteh Jeding. Ya. Jadi emang namanya Jeding? Jeding ya. Bukan Jeding. Jeding Alexander. Jeding itu sebetulnya kalau bahasa Jawa, di bahasa Jawanya itu jeding itu kamar mandi. Nah, konon. Nah, menurut konon jangan dibalik. Konon. Menurut sambil-sambilan Bro Jeding, kenapa namanya itu berganti dari sebetulnya namanya itu Alexander Sundoro. Oh, keren tuh. Alexander Bambang. Alexander Bambang Sundoro. Ada Bambangnya, Bang. Lu ganti-ganti nama lu. Jadi diganti namanya Jeding. Alexander Jeding. Karena waktu itu dia belajar di sebuah akademi seni drama dan film. Oh, dia tuh anak Asdrafi ya, Bang? Oh iya, dia anak Asdrafi. Kemudian gurunya dia jadi ketika dia belajar dia selalu pamit kalau Pak, mohon pamit mau ke Jeding, mau Jeding. Akhirnya nama itu melekat ke nama beliau. Dan beliau pakai. Kebetulan nama itu ya karena beliau ini salah satu etnis Tionghoa. Bukan kita tidak bicara ras ya. Kita membicarakan etnis. Saya misalnya etnisnya Melayu, kamu etnisnya Batak, dia kebetulan etnis Tionghoa. Jadi saya mau pamit ke Jeding, nah jadilah. Jadi kalau teman-teman sebetulnya ada beberapa, bukan semua etnis Tionghoa sih, beberapa etnis di Indonesia hoki itu mereka percaya dengan hoki itu. Ngomong-ngomong hoki nih, Bang nih. Ngomong-ngomong hoki, lu percaya sama hoki ya, Bang? Gue percaya sih hoki. Berarti kalau lu datang di Sarkom itu hoki juga nggak? Oh enggak lah, jangan. Sorry. Pura-pura lu. Buat gua bukan, kalau gua datang ke sana itu bukan karena gua waktu itu diundang atau karena dia meminta gua untuk meliput dan untuk bayaran, enggak. Karena kita pertemanan. Hokinya hoki pertemanan. Nah, start gua balik lagi ke hoki Jeding tadi kan. Dan bertiga ternyata nama Jeding ini membuat hoki buat dia. Ya dia usaha berhasil. Dalam segala hal berhasil. Ya, urusan rumah tangga juga berhasil. Berhasil dia ya? Kalau gua kan nggak termasuk orang yang nggak berhasil. Kurang berhasil. Karena cuma satu, ya kan? Apa? Karena cuma satu. Orang berhasil itu di 1, 2, 3, 2. Dia dah, kagak usah ngomong rumah tangga, Bang. Iya lu nggak punya. Ngomongin rumah tangga, coba istri, Bro. Dia nggak punya istri. Pernah 2 kali punya istri. Dua-duanya meninggalkannya. Ada apa dengan dirimu, Bam? Kurang ajar ya. Tinggalin dia terus, tinggalin. Jadi tadi kan kenapa itu gue bilang kan lu nanya lunta-lonte. Jadi gua gara-gara gua dateng ke acaranya peluncuran buku Celoteh Jeding itu, gua jadi inget lagu itu. Oh gitu. Seorang Iwan Fals aja bikin lagu tersebut, dia bilang dia berterima kasih sama Tulonte. Nah, gitu Bang. Oke teman-teman, jadi gini, biar teman-teman nggak penasaran kenapa dia meluncurkan buku di Sarkom. Ini penjelasan beliau. Nih, coba lu lihat dah tuh. Lu telaah. Telaah. Iya. Jadi saya menikmati perempuan itu bukan hanya menikmati perempuan itu sebagai suatu tubuh yang bagus, wajah yang indah, bukan. Tapi saya selalu kebiasaan saya, biasanya saya setelah masuk ke kamar, setelah hubungan, saya cerita-cerita. Jadi setelah kita melakukan hubungan itu, hubungan ritual itu, mereka kan bercerita, kadang-kadang cerita, Mas, saya ditinggal suami saya nyeleweng sama teman saya ditinggalin anak. Kadang-kadang perempuan itu sampai nangis. Artinya apa? Artinya tidak berarti orang yang bekerja di sini itu hina. Tapi orang yang bekerja di sini justru mulia. Karena mereka ini berjuang buat keluarganya, buat anaknya. Yang pelacur itu siapa? Kamu yang datang ke sini untuk kepentingan itu, ataukah perempuan itu yang berjuang untuk anak-anak dan keluarganya? Kan gitu kan? Jadi saya sendiri berpikir bahwa sebetulnya penilaian masyarakat terhadap mereka ini tidak adil.
sangat tidak adil. Kadang-kadang ada, saya pernah semalam dengan seorang wanita. Dia cerita, "Loh, kamu kok kembali lagi ke sini? Ketemu lagi waktu itu. Kok kembali lagi ke sini?" "Iya Mas, saya sudah ngumpulin duit, sudah dapat sekian. Rencananya dulu tuh mau buka PS, mau buka PlayStation sewa itu loh. Setelah sampai di kampungnya, orang-orang itu nggak bisa menerima. Jadi jangan main, anak-anaknya nggak boleh main PS di sana. Jangan main PS di rumahnya. Mbak itu bekasnya pelacur." Jadi akhirnya karena PS-nya nggak laku, ya balik lagi. Nggak mungkin segitu bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak ada sarkem, ada sek online. Nah ini kan lebih bahaya lagi. Kalau sek online siapa yang membina? Nggak ada. Kalau di sini kan ada yang nyuntik. Wah, kamu disuntik, kamu harus pakai kondom, kamu harus pakai ini, ada pembinaan. That's way nama dulu. Kenapa? Karena saya setiap bangun pagi itu biasanya saya ke kamar mandi. Kamar mandi saya di toilet, terus kemudian saya biasanya buka-buka HP, WhatsApp itu sambil nulis apa aja yang ada dalam pikiran saya. Nah itu tulisan-tulisan itu saya sharekan ke grup Vikas Terapi. Oke, masih balik lagi di acara kita yaitu Cangkeman. Masih sama gua Kobam doang dan juga Jonas. Waduh. Lu bikin kopi anjing? Iya, pakein gula ya. Yang aneh, bikin kopi diminta bikinin kopi, nggak dipakein gula. Lah, dipakein gula lah. Bikin kopi pakai gula. Kopi dari mana? Banyak juga orang tanya sama pecinta kopi, Bang. Dimana tanya, mereka juga tahu kalau bikin kopi pakai gula dikit. Ya, ada lagi kopi kagak pakai gula, ya kan? Bapak kita dong. Kacamata gua tadi. Gua pakai kacamata plus ini. Kacamata tua lu. Taruh. Mana lu taruh? Anjing. Ini kan di kepala goblok. Bang. Tadi tuh Bang Jeding bilang apa sih dia? Apa? Tadi tuh. Enggak, kalau gua sih salut ya, gimana ya? Gua salut nih sama nih orang ya. Salut. Aduh, Bay. Kenapa? Rasa takutnya itu udah nggak ada. Maksud lu? Keberaniannya ini keberanian tiga dewa, Bay. Kalau buat gini ya, buat gua yang punya istri. Lu gua punya istri ya, lupa. Punya dong. Gue yang belum. Slow belum 3 kali. Jadi gini, kalau gua ya misalnya, ini kan dibicara di tempat umum. Dan itu kemungkinan besar akan diupload, kemungkinan besar akan tersebar di media-media ya, media-media. Dan dia tidak dan Bro Jeding ini udah gak ada takutnya, Bray. Misalnya dia bilang, gue itu nulis buku ini karena pengalaman gue di sini. Waduh, sorry, gue takut kalau gue masih takut. Berarti dia nulis nih buku setebal ini nih teman-teman nih. Dia itu isinya pengalaman hampir berapa separohnya dia itu ngalaminnya itu di daerah peluncuran bukunya. Iya. Ya, bisa pengalaman pribadi dia, bisa pengalaman teman-teman. Enggak. Nah gini, gue tanya sama lo, misalnya umpama lu, ya oke sekarang lu gak punya istri. Nggak usah disebutin lagi apa ya, ampun dah. Nggak, kalau posisi lu punya istri, tiba-tiba lu berani gak ngomong kayak Bro Jeding tadi itu? Itu punya lu bro, itu apa namanya? Itu harus punya mental tingkat dewa loh, Bray. Berani ngomong gitu? Ya tergantung istri gua siapa sih, Bang. Kalau istri gua cowok? Amit bangke, amit. Ini salah satu bukunya nih, di bukunya nih. Judulnya Sakit Cinta. Enggak. Taruh sebelum lu baca. Belum. Habis dia mah begitu sih. Dia mau melepaskan pertanyaan gua tadi. Belum dijawab, dia mau baca buku.
Kalau lo, maksud gue kalau lo suatu saat nanti punya istri lagi, ya istri lo maksudnya ya bukan yang cuek tingkat dewa juga ya, maksudnya ya seperti umumnya wanita-wanita pada umumnya lah maksudnya itu. Kayaknya belum dah bang. Berani nggak lo? Ya kalau sekarang sih gue bisa bilang berani. Iya. Kalau sekarang sih gue rasa gue bilang berani. Tapi nggak tahu juga bang kalau misalkan gue emang udah. Tapi gue rasa sih gue nggak berani begitu banget sama ini sama. Karena dua hati yang menyatu, anjir, dua hati yang menyatu itu udah kayaknya udah dia udah gue terima dah lu ngomong apa juga mungkin gitu nggak sih? Ya. Tapi segitu-segitunya juga lu nggak berani ya? Nggak berani gua. Ya elah. Nggak apa nak. Ya nggak apa-apa kalau bilang tipis. Ya makanya tapi memang tidak semua orang berani. Tidak semua orang berani bicara terus terang seperti itu. Mungkin ya mungkin. Kalau mau jujur-jujuran. Kalaupun gua misalnya membuat kesalahan, katakanlah tidak seperti yang dilakukan oleh Bro Jeding misalnya, gua pasti akan nutupin Mai. Untuk nutupin ya? Pasti akan gue tutupin. Biarlah maksudnya kesalahan itu buat gue aja lah. Tidak perlu misalnya istri gue tahu. Gua bohong dong. Ya nggak apa-apa. Bohong biarlah gue aja yang berdosa. Bohong dong doi. Bang. Karena gini Bray. Kejujuran itu kadang-kadang tidak diperlukan. Diperlukan dan tidak diperlukan. Misalnya kalau diperlukan kalau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oke. Itu perlu kita berbohong kalau kita membuat kesalahan. Nah kalau kita terangkan dengan sejujurnya, dan itu akan membawa tapi lu pernah bohong bang? Ya pernah bohong. Tapi maksudnya, saya pernah Bini lu nonton. Lu pernah bohong, tapi maksudnya tidak hal-hal yang situlah, maksudnya hal itu bohong kecil lah misalnya. Bohong kecil gimana? Maksud lu bohong tetap aja misalnya, bohong. Mau kecil mau gede lah tetap bohong. Tidak jujur. Gimana? Iya, gua akuin. Misalnya gini, kata bini gua ada duit enggak? Gua bilang enggak ada. Padahal karena duit itu tadinya mau gue beli rokok. Itu kan bohong toh. Itu namanya bohong kecil. Bohong kecil. Tapi wah Kak, bahaya laki lu Kak. Ngomong-ngomong soal bohong, menurut lu buku ini jujur banget nggak sih? Jujur menurut gua. Jujur banget nggak buku ini? Jujur menurut gua. Teman-teman sebetulnya kita membahas ini, kita nggak izin ya, kita nggak izin sama Jeding untuk membahas dia, karena dia sebetulnya teman kita sendiri. Iya. Mungkin suatu saat kita undang sini ya, kita undang sini, suatu saat kita undang sini. Dan orangnya fair banget. Fair banget dan apa adanya. Kalau iya enggak gitu. Tapi buat informasi teman-teman juga ya, Bang Jeding ini dia itu pernah jadi Man of the Year di 2016 itu dia tuh Man of the Year. Jadi Man of the Year yang diberikan oleh para pengusaha muda di Indonesia. Nasional loh, harga pemerintah itu. Man of the Year. Jadi sebegitu hebatnya dia ya. Nah, jadi emang siapa aja sih Bang? Kasih tahu dong. Kan kita nggak lihat teman-teman mungkin nggak ngelihat waktu peluncurannya seperti apa. Mungkin bisa dilihat dong siapa aja yang dateng. Gitu. Oh iya boleh. Rame ya kan, bisa kali ya. Mau lihat nggak? Menurut lu? Iya. Apa mereka mau lihat lu doang? Kan gua baca juga sih. Nanti kita lihat bagaimana kita tanyain bagaimana caranya dia berbohong sama siapa lah. Nih lihat dah. Ya tuh sampai datang tuh. Oke, masih balik lagi sama di acara kita yaitu Cangkeman. Jangan lupa bahagia dan ngopi terus. Masih sama gua Kobam doang dan gua Jonas. Itu dia tadi teman-teman, siapa aja yang datang, kayak gimana peluncuran bukunya ya kan. Nah,
Celoteh Jeding ini banyak disupport oleh teman-teman di Asdrafi ya. Di Asdrafi Akademi. Sekarang Asdrafi itu Akademi Seni Drama dan Film Yogyakarta, tapi sekarang itu sudah tutup dan isinya adalah Yayasan Guyup Rukun Keluarga Asdrafi. Ya, dan maksudnya gini, maksudnya teman-teman biar dia nggak temperatur, dulu Asdrafi itu udah tutup. Sekarang itu buat kita ya, teman-teman hidupkan lagi, tapi dengan nama GRK. Jadi yayasan. Jadi dia berbentuk yayasan Guyup Rukun Keluarga Asdrafi. Dan salah satu programnya itu untuk membina teman-teman belajar acting, belajar film, belajar sastra, belajar sastra Jawa juga. Jadi host berbahasa Jawa. Ada di berbahasa sana namanya Insaga. Oh iya. Insaga apa? Indonesian School of Arts. Guyup Rukun Asdrafi. Oke, teman-teman juga perlu teman-teman ketahui ya. Insaga itu bukan berbentuk akademi ataupun institut. Belum sih. University bukan. Bukan. Jadi dia bentuknya sejenis kayak ini ya, kursus. Lembaga pendidikan keterampilan lah, bahasanya ya kali ya. Jadi dia per 3 bulan, ada tingkat awal tuh 3 bulan, 3 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Jadi ada tiga tingkatan ya. 3 tingkatan. Per catur bulan. 3 bulan. Oke. Bram. Katanya mau bacain salah satu biar teman-teman tahu apa isinya buku Celoteh Jeding. Salah satunya aja. Ini gue coba nih ya, bacain. Ini dari semua halaman yang ada di sini, karena gue udah baca juga. Ini yang paling gue suka. Ini dibikin di Yogyakarta tahun 2019. Tahun 2 tahun lalu. Bersama kopi. Hei kopi yang gagah berani, cepat kesini, sambut mentari, temani pagi, usir sedih hati, panggil cerita kembali, ukir cerita lagi, menari, mari menyanyi, lewati hari-hari bersama kopi. Karena ini gua ada salah satu yang favorit dan ada hubungannya sama yang kita sebutin tadi, lokalisasi. Ya, kita baca lagi satu lagi. Bagus juga tapi benar. Sumiati. Ya, ini Sumiati. Oke teman-teman, karena saya masih muda, saya perlu kacamata untuk membaca ini. Oke, kita baca dulu ya. Ya dengerin nih, biar yang mau siap-siap ngambil kopi ngedengerinnya lo ambil dulu. Kalau mau ngidupin rokok, ngidupin dulu rokoknya. Dan ini udah gua bikin videonya ini. Oh iya, channel kita di Asman Family. Udah kita bikin videonya. Tapi mungkin sebetulnya saya itu tidak seberapa suka. Gimana tidak seberapa, bukan tidak seberapa suka. Saya mengukur kemampuan saya karena saya sebetulnya kalau membaca itu sering keliwat teman-teman. Jadi saya kalau langsung baca ini, kalaupun keliwat ya harap dimaklum ya, karena saya udah ngomong dari awal. Harap dimaklum, bukan harap di Saudi ya. Sumiati menangis. Oh ntar dulu ya, baca dulu judulnya. Judulnya Sumiati. Habis gelap terbitlah terang. Sumiati menangis. Jalan hitam ini bukan jalan gadis manis belia. Tidak seorang pun di dunia ini yang mau ditakdirkan berkubang di lembah ini. Tidak terkecuali Sumiati. Sambil menyelipkan 2 lembar uang merah ke dalam kutangnya, dia berkata, hidupku sungguh tidak beruntung. Kekasihku Pahijo yang kucintai sampai mati pergi entah kemana. Ditinggalkannya seorang anak tanpa bapak. Aku tidak punya keahlian apa-apa untuk bekerja. Hanya pekerjaan inilah yang bisa menghidupiku dan si Tole. Bahunya naik turun.
Sumiati menangis terisak. Gusti Allah tidak adil. Kenapa nasibku sejelek ini? Sorry bro, gua nggak sanggup nerusinnya. Teman-teman, supaya teman-teman gak penasaran selanjutnya itu, teman-teman lihat aja videonya ya di Aswan Family. Ada videonya kok sampai selesai. Gua nggak sanggup. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih di Cangkeman sama gua, Umam doang. Dan gua Jonas. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.